Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfila Rahadatul Aisi dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara sampai perkembangan Islam dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku Utara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni banyak suku bangsa. Kemajemukan yang dimiliki bumi di Nusantara inilah yang menimbulkan persepsi unik tentang Islam Indonesia. Jika dibandingkan dengan Islam di negeri Arab, ataupun sekalipun nama negara dan kerajaannya berbeda, tetapi asalnya hanya satu bangsa, yaitu Arab. Salah satu tanda dasar kearifan lokal dalam kebudayaan besar Muslim di Indonesia adalah ciri modernisasi, yaitu menempatkan diri sebagai umatan wasatan atau kelompok tengah untuk berkelanjutan dan kelangsungan peradaban manusia. Menurut hasil seminar masuknya Islam di Nusantara pada tanggal 17-20 Maret 1963 di Medan yang dihadiri oleh sejumlah budayawan dan sejarawan Nusantara, disebutkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriah atau kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur utara dengan rute dari Arab. 2. Jalur selatan dengan rute dari Arab. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Nusantara, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera selain pantai Sumatera bagian utara, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda. 2. Strategi dakwah Islam di Nusantara. 1. Melalui cara perdagangan. Nusantara dilalui oleh jalur perdagangan laut yang menghubungkan Eropa, Cina, dan daerah lain di Asia. 2. Melalui jalur pernikahan. Sebagai efek bertempat tinggal lama di Nusantara, para pedagang Muslim telah bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan kepribadian yang dapat diterima oleh bangsa pribumi. 3. Melalui pendidikan. Selain oleh pedagang, penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan langsung oleh ulama dan cendekiawan Muslim. 4. Melalui kesenian. Sebelum para dai Islam hadir di daerah, terlebih dahulu masyarakat telah mempunyai tradisi budaya dan kesenian yang merakyat. 5. Melalui pengobatan. Pengobatan pada saat itu lebih banyak menggunakan herbal atau bahkan cara-cara tradisional atau dengan doa para pemuka agama. 3. Perkembangan Islam di Nusantara. Daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Makam Mahligai bukti masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir laut timur Laut Aceh atau Aceh Utara. Rajanya bernama Marah Silu, bergelar Sultan Al-Malik As-Saleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Jawa. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi. Pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Sanga atau 9 wali, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Giri. 5. Sunan Derajat. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Kalijaga. 9. Sunan Muria. Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa.
Animisme dan dinamisme di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Goa Tallo, Bone, Wajo, dan Sopeng. Pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tumaparisi Kolama, kerajaan Goa Tallo berhasil menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Sejak saat itu, Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Para pedagang dari barat yang hendak ke Maluku singgah di Goa untuk mengisi pembekalan. Goa menjadi pelabuhan dagang yang luar biasa, ramai dan disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara. Kalimantan. Menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya Sultan Abdurrahman pada abad ke-13. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Bahkan salah seorang raja Majapahit menikah dengan putri Tunjung Bui. Hal tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prampanca. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah beliau meninggal, kedudukan raja diganti oleh Pangeran Tumenggung. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara, Maluku Utara dan sekitarnya. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya: 1. Raja Ternate, 2. Raja Tidore, 3. Raja Jailolo, 4. Raja Bacan. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke rian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang dan para mubalik dan yang juga berasal dan Maluku. Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam masa adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebi. Itulah tadi penjelasan saya. Terima kasih.